Shalom. Shalom. Bersyukur karena kasih setia Tuhan kita boleh sama-sama mengikuti perayaan Natal PPA meskipun secara online, tapi kita mau tetap semangat ya teman-teman semua. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh Tuhan sama-sama lagi mengikuti perayaan Natal di tahun 2021 ini Tuhan. Kiranya Tuhan dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam setiap kesesakan kami Tuhan, di dalam setiap keraguan kami Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau menyerahkan semua kekhawatiran kami Tuhan, karena kami ini milik-Mu Bapa. Kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap pusing hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran-Mu ke-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena
surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your hands I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku selesai rencanamu. Kau memegang sepusim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
yang terbaik. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Dan tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, setiap kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Engkau Yesus. Saat ini kami datang di altar-Mu Tuhan, membawa setiap sembah dan puji kami hanya untuk kemuliaan-Mu Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Mungkin kami sering mencurigai Engkau Tuhan, kami sering mengecewakan Engkau, kami sering meninggalkan Engkau Tuhan. Kami bahkan tidak percaya pada rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi sampai saat ini Tuhan, saat ini kami mau percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin saat ini Engkau izinkan kami untuk menjalankan setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Mungkin merasa berat Tuhan, kami merasa tidak mampu, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ampuni kami Tuhan yang sering mencurigai Engkau, yang tidak percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena
bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, oh hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, penolong yang setia. Sedunia kecewakan dan tak ada satu yang peduli. Dia peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
dunia kecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kami hanya bisa merasakan ketenangan hanya di dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin Tuhan, banyak dari kami yang tidak mengerti dengan keadaan hidup kami Tuhan. Banyak pergumulan, banyak badai hidup, banyak masalah yang Tuhan izinkan terjadi Bapa. Tapi malam hari ini Tuhan, kami bisa rasakan ketenangan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian Tuhan ketika kami duduk diam menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan izinkan banyak hal yang menyakitkan terjadi, Tuhan hanya ingin kami percaya, kami mengerti bahwa Tuhan benar-benar baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kami bukan hanya mendengar dari kata orang kalau Tuhan baik, tapi agar kami Tuhan anak-anak-Mu bisa berkata sendiri Tuhan, kalau kami tahu Tuhan Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Bukan dari kata orang Tuhan, tapi aku tahu Tuhan Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
selalu Bapa. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan, Kau temani kami Bapa. lewat lembah gelap, Kau temani aku. Bahkan di saat kami merasa sendiri Tuhan, Engkau ada di setiap titik kami Tuhan. Kerja selalu Kasih Tuhan. untuk kebaikanku. Sama-sama kita angkat tangan kita katakan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini Kau Bapa, hadir di sini, memulihkan setiap hati kami Tuhan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. lebih sungguh lagi kita katakan. Mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Yesus, mari sama-sama kita tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami akan tenang bersama dengan Kau Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering tidak percaya Tuhan pada rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Tapi hari ini Tuhan kami tahu ketika Tuhan izinkan banyak badai terjadi, Tuhan rindu setiap kami percaya bahwa Tuhan Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami, dalam segala hal dalam hidup kami. Bukan hanya saat-saat kita senang saja Tuhan baik, tapi di saat kita menangis pun, di saat kita terluka, Tuhan kami percaya Engkau tetap baik Bapa. Haleluya Yesus. Kini aku percaya. Sama-sama kita angkat tangan kita katakan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Bapa. Kini Aku tahu Tuhan rancangan-Mu terbaik Tuhan. pada rancangan-Mu. Haleluya Yesus, ku ikuti Tuhan. Ku ikuti
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli seburuk apapun masa lalu kami Tuhan, Engkau tetap menerima kami Bapa. Engkau tetap memilihku, Bahkan ku Tuhan, sempurnakan jadi karya yang indah. Saya undang semuanya yang ada di rumah, kita sama-sama katakan, Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. kini aku berserah Tuhan. Aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kami yakin dan percaya Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, malam hari ini malam yang begitu indah Tuhan. Bukan hanya Tuhan kami hanya mengikuti Natal secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Bapa. Sebentar Tuhan, Kau juga memberkati setiap kami Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, buka hati, buka telinga kami Tuhan, agar Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kau juga memberkati Tuhan, pembicara Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu Tuhan untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.
Shalom, apa kabar anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Puji Tuhan, tahun ini, tahun 2021, kita bisa merayakan Natal. Tentu ini hari yang ditunggu oleh anak-anak sekalian. Karena di seluruh dunia pada hari ini, baik orang yang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, mereka juga ikut merayakan. Ya, paling tidak lihat hiasan Natal, pohon Natal. Maka hari Natal biasa hari bahagia, semua orang senang. Tetapi di negara lain, di daerah tertentu, ada teman kalian yang tidak bisa merayakan Natal seperti kalian. Di satu tempat ada kakak beradik. Sang adik selalu bertanya kepada kakaknya. Kakaknya mungkin berusia sekitar 12 tahun, ya seumuran kalian. Sang adik selalu bertanya, "Kak, kenapa tiap bulan Desember pada saat mau merayakan Natal, aku sedih?" Lalu kakaknya bertanya, "Kenapa kamu sedih, Dek?" "Tiap bulan Desember saya melihat teman-teman yang lain, mereka dengan orang tuanya, papa mamanya pergi ke toko beli mainan, beli hiasan Natal. Mereka begitu sukacita, mereka begitu senang. Tapi lihat kita, Kak. Kita tidak ada siapa-siapa lagi. Tentu mereka lebih bahagia daripada kita." Tapi kakaknya cukup tenang dan kakaknya bilang, "Dek, kita belum mengerti kenapa ini semua terjadi. Tetapi kita harus percaya Tuhan tidak biarkan kita." Lalu adiknya dengan suara agak keras dia tanya, "Tapi Kak, kenapa? Kenapa kita tidak ada papa mama lagi?" Ya, kakaknya terus menahan pedih di hatinya dan dia berkata, "Dek, papa mama melahirkan kita berdua ke dalam dunia ini. Ya, kita tidak tahu apa pergumulan mereka, kemudian mereka harus meninggalkan kita. Tapi sudahlah, kita tidak usah mikir itu. Ayo kita cari makan, Kak." Anak-anak, cerita dua teman ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merayakan Natal, ada juga teman kita yang lain tidak bisa merayakan Natal. Mereka begitu sedih. Mereka merasa seolah-olah hidup ini tidak ada gunanya lagi. Karena mereka tidak punya papa, tidak punya mama. Seolah-olah hidup ini tidak ada artinya. Tidak benar, anak-anak. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Mazmur 139. Mazmur 139, Tuhan bilang begini. Mazmur itu bilang begini, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Mazmur 139 ayat 13. Kita ada oleh karena Tuhan. Mazmur ini bilang Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menenun kita di dalam kandungan ibu. Itu sebabnya ayat 14 firman Tuhan bilang, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Kita seharusnya bersyukur karena kita masih hidup sampai hari ini. Paling tidak kita bisa lihat pohon Natal, kita bisa lihat hiasan Natal, kita bisa merayakan. Harusnya kita bisa bersyukur. Dan apapun keadaan kita, tanpa papa, tanpa mama, atau tanpa hiasan Natal bisa jadi, tanpa hadiah-hadiah yang indah-indah. Yang paling penting adalah Tuhan masih memberikan kepada kita nafas untuk hidup. Itu sebabnya ayat 15 Mazmur bilang begini, "Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu.
ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Selalu ada satu pun daripadanya. Firman Tuhan ini mau mengajar anak-anak sekalian bahwa kita seharusnya bersyukur karena apa? Kita ini ada dan hidup sampai hari ini karena Tuhan. Ya apapun keadaan kita, orang tua mungkin sudah tidak ada. Papa tidak ada, mama tidak ada. Tapi itu bukan soal. Yang perlu kita ingat bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita nafas untuk hidup sampai hari ini. Tidak ada orang yang dilahirkan di dalam dunia ini. Tuhan hadirkan di dunia ini tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Apapun situasi, apapun keadaan, Tuhan punya rencana yang indah buat tiap anak-anak. Persoalannya, apakah anak-anak mau percaya bahwa apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan anak-anak diizinkan Tuhan? Itu bukan kecelakaan. Mungkin ada yang protes. Tidak bisa Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa bersyukur? Bagaimana saya bisa bilang Tuhan itu baik? Kalau Tuhan baik, kenapa saya harus alami ini? Kalau Tuhan itu baik, kenapa papa saya harus diambil? Kalau Tuhan itu baik, kenapa mama saya harus diambil? Kalau Tuhan itu baik, kenapa orang tua saya saat ini tidak ada bersama dengan saya? Anak-anak dengar baik-baik ya. Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita. Paling tidak kita ada. Kita masih hidup sampai hari ini. Seharusnya kita bersyukur. Karena kita masih bisa bernapas. Ya mungkin kita tidak seuntung teman lain yang mungkin masih punya orang tua utuh, lengkap papa mamanya. Mungkin mereka masih bisa dapat hadiah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya anak-anak, itu bukan yang utama, itu bukan yang penting. Yang penting adalah kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita nafas untuk hidup. Dan yang paling penting adalah Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Itu hadiah terbesar yang Allah Bapa di sorga berikan kepada anak-anak. Itu sebabnya kita merayakan Natal. Mungkin kita tidak mendapat kasih sayang dari papa, mama, kakak, adik, keluarga. Tapi Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk anak-anak. Oke. Saya mau cerita ya. Pada tahun 1952. Ini cerita di Korea. Ada seorang ibu yang sedang hamil tua, sebentar lagi akan melahirkan. Dan itu terjadi pada malam Natal. Anak-anak di Korea kalau bulan Desember itu penuh dengan salju, sangat dingin. Tanggal 24 malam itu. Ibu ini merasa waktunya untuk melahirkan. Lalu dia harus keluar meminta pertolongan. Dia pergi kepada tetangganya dan minta tolong. Tapi mereka tidak ada yang mau tolong dia. Mereka bilang, untuk apa? Kamu pergilah minta kepada mereka yang lain. Ibu ini baru saja ditinggal mati suaminya. Akibat perang Korea waktu itu. Sehingga dia tinggal sendiri pada saat mengandung anaknya yang pertama. Dan akhirnya ada seorang bilang begini, kalau kamu mau ditolong, kamu pergi di sebelah jembatan sana. Ada seorang misionaris, pasti dia siap menolong kamu. Lalu ibu ini berjalan dengan perut yang sudah besar, yang sebentar lagi akan hamil. Dia jalan pelan di dingin yang begitu luar biasa, karena malam itu saljunya turun luar biasa. Tapi waktu dia jalan di jembatan itu, dia merasa sepertinya akan melahirkan. Lalu dia cepat-cepat
jalan dari samping jembatan, dia pergi ke bawah jembatan, cari tempat yang nyaman di bawah jembatan. Lalu dia melahirkan. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Tepat tanggal 25 Desember. Karena dingin, dia buka bajunya dan dia bungkus rapat-rapat pada anaknya ini. Tapi karena dia begitu cinta kepada anaknya, dia buka pakaiannya dan akhirnya ibu ini mati karena kedinginan. Tapi anaknya selamat. Tanggal 25 pagi, misionaris yang punya panti asuhan ini namanya Miss Watson. Dia akan mengantar parcel hadiah untuk seseorang. Dan sebagaimana biasa dia akan pakai truknya untuk pergi. Tapi waktu dia lewat di atas jembatan itu, tiba-tiba truknya macet. Tidak biasanya. Lalu dia turun dari truknya dan dia cek kenapa tiba-tiba kendaraan ini berhenti. Mesinnya mati. Tapi sementara dia cek, dia mendengar ada suara tangisan bayi. Dia terus dengar, mana mungkin ada bayi menangis di jembatan yang penuh dengan salju dan dingin ini. Tapi dia penasaran, suara itu makin jelas. Dan akhirnya dia mengikuti arah suara itu. Ditemukan seorang bayi yang menangis di samping ibunya yang sudah kaku, meninggal karena kedinginan. Lalu Miss Watson ambil bayi ini dan cepat-cepat dia bawa, dia selamatkan, lalu dia panggil teman-temannya, mari kita makamkan ibunya. Lalu mereka cepat-cepat ke jembatan itu, ambil ibunya, lalu mereka makamkan dia dekat jembatan itu. Lalu anak bayi laki-laki ini dibawa ke tempat tinggalnya Miss Watson. Lalu dia diberi nama Sue Park. Setiap bulan Desember, setiap Natal, Miss Watson selalu menceritakan kepada dia bagaimana mamanya mengasihi dia. Mamanya mengorbankan dirinya supaya dia selamat. Tiap bulan Desember selalu diceritakan. Sampai ketika dia berusia 12 tahun, dia bertanya kepada Miss Watson, Miss, apakah boleh saya pergi ke tempat makam ibu saya? Lalu Miss Watson bilang, oh, boleh. Oke, saya antar kamu ke sana. Lalu dia diantar ke jembatan itu. Masih dingin. Tiap Desember itu dingin. Lalu dibawa turun. Dia sudah 12 tahun, berarti sudah cukup kuat jalan sendiri ke jembatan itu. Lalu dia sampai di bawah jembatan, dia bilang kepada Miss Watson, Miss, bolehkah saya sendirian pergi ke makam ibu saya? Oh, oke, silakan. Lalu dia pergi ke makam mamanya. Dia berlutut di depan makam mamanya. Miss Watson dari jauh lihat. Dia buka bajunya satu-satu. Padahal ini dingin. Dia buka bajunya satu-satu. Miss Watson lihat, loh, ini dingin, kenapa dia buka baju? Lalu Miss Watson pelan-pelan mendekati dia. Waktu mendekat, mendengar, sambil buka baju dia bilang, Mama, sedingin inikah? Dia buka baju satu persatu. Sedingin inikah Mama ketika engkau menyelamatkan aku? Dengan air mata, Mama, Miss Watson cepat-cepat peluk dia. Lalu pakaikan bajunya lagi. Anak-anak, Sue Park sekarang yakin mamanya mati, mengorbankan dirinya, rela kedinginan
supaya dia selamat. Anak-anak ingat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia tinggalkan segala kemuliaan, segala kemewahan, semua yang terbaik, semua yang indah dia tinggalkan. Dia datang ke dalam dunia, dia menderita, bahkan dia kemudian mati. Tapi dia bangkit, dia hidup, supaya kita yang harusnya menderita, mati karena dosa diselamatkan. Anak-anak, Natal itu bicara tentang cinta Tuhan. Tuhan datang ke dalam dunia karena kasih-Nya kepada kamu. Itu sebabnya Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Anak-anak, Tuhan datang kepadamu. Dia mengasihi engkau. Dia mau menyambut engkau. Untuk apa engkau menyalahkan diri? Untuk apa engkau menyalahkan orang tua? Untuk apa engkau menyalahkan siapapun? Sementara yang terindah, yang terbaik Tuhan berikan kepadamu. Siapa? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kamu. Anak-anak, hidup ini sangat berarti, sangat berharga. Itu sebabnya Allah bekerja tanpa kamu tahu. Tangannya itu yang tidak kelihatan sedang menenun kamu, sedang membentuk engkau untuk menjadi seorang yang berarti. Dua teman yang awal tadi saya sampaikan, mereka mengerti Tuhan mengasihi mereka. Setelah mereka bertumbuh dewasa makin besar, yang satu menjadi dokter, yang satu menjadi hakim. Mereka dua menjadi orang yang berhasil. Orang yang tidak punya apa-apa tadinya. Tapi karena mereka percaya Tuhan punya rencangan. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup mereka. Walaupun menderita, walaupun susah, mereka tetap bertahan. Mereka tetap percaya. Karena tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu sedang bekerja membentuk mereka. Tangan Tuhan yang sama sedang bekerja membentuk kamu, anak-anakku. Tidak usah menyesali diri. Tidak usah menyalahkan siapapun. Pemazmur tadi katakan, aku bersyukur kepadamu. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus mengasihi kamu. God loves you. Tuhan Yesus mengasihi, Allah mengasihi kamu. Buka hatimu sekarang. Terima dia di dalam hati dan hidup kamu. Karena dia datang untuk kamu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Siapa saat ini pada perayaan Natal tahun ini yang mau membuka hati untuk Tuhan Yesus? Boleh angkat tanganmu.
Engkau tidak usah malu. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia merancang masa depan yang terbaik bagimu. Angkat tanganmu. Saya akan mendoakan anak-anak sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan mencipta kami begitu ajaib. Kami bersyukur karena kami ada di dunia ini bukan kebetulan. Kami bersyukur karena tangan-Mu yang tidak kelihatan merancang yang terbaik bagi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan aku, untuk menyelamatkan keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak yang angkat tangannya berdoa ikut saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya. Ampuni segala dosa saya. Ampuni saya yang masih menyalahkan orang lain. Ampuni saya yang belum bisa bersyukur. Dan masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya rindu di Natal tahun ini. Saya mengalami pembaharuan dari Tuhan. Tuhan memberkati hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pertama-tama kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kasih dan anugerahnya kita semua dapat mengikuti online Christmas PPA IO 717 dengan baik. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Natal PPA tahun 2021 karena tanpa dukungan dan kerjasama dari semua teman-teman panitia, tidak mungkin acara ini dapat terselenggara dengan baik. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022 kepada seluruh adik-adik PPA dan juga seluruh orang tua PPA. Jika tahun lalu dan tahun ini kita harus mengikuti online Christmas, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan dimanapun dan kapanpun saat kita menyaksikan atau mengikuti ibadah Natal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, puji nama Tuhan, kita sudah menikmati bersama perayaan dan ibadah Natal PPA kita tercinta. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya, tahun ini kita masih bisa menikmati Natal bersama-sama. Kiranya di Natal tahun ini kasih setia Allah senantiasa menyertai kita semuanya, dan untuk menyongsong tahun baru biarlah Tuhan senantiasa tetap memberkati kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri di dalam doa berkat, kami sebagai penanggung jawab PPA menyampaikan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah ucapan syukur. Untuk kesekian kalinya kami boleh menikmati Natal, di mana Engkau lahir bagi kami. Biarlah bukan hanya setiap kali kami memperingati Engkau lahir bagi kami, namun benar-benar Engkau boleh lahir di dalam hati dan hidup kami. Kiranya berkat firman Tuhan, berkat Natal tahun ini, boleh memberkati setiap kami, keluarga besar PPA kami Tuhan. Memberkati setiap kami untuk ke depan dalam menyambut tahun baru. Kiranya kasih karunia Allah tetap memberkati kami semuanya. Keluarga besar PPA IO 717. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa di surga, dan kiranya Engkau sendiri yang tetap membimbing dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.